Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Inspirasi hari ini terdapat dalam Yohanes 6 ayat 51. Demikian dituliskannya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Sahabat inspirasi, kalau kita melihat saat ini adalah roti sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu atau benda yang sedemikian penting seperti halnya pada zaman Alkitab waktu itu. Kita biasanya tidak menganggap roti sebagai simbol kebutuhan hidup. Akan tetapi, pada zaman Yesus, roti melambangkan sebagai jenis makanan bergizi dengan segala bentuknya. Kenyataan di atas membantu kita memahami mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk meletakkan roti dalam ruang kudus di kemah pertemuan, yang merupakan lambang dari rumah Tuhan. Di sana, di dalam ruangan pertama itu, terdapat 12 potong roti yang harus disajikan di atas sebuah meja emas di hadapan Tuhan. Kita bisa baca dalam Imamat pasal 24 ayat 1 sampai yang 9. Roti itu mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah selalu memelihara miliknya ketika mereka datang dan berkenan kepada Allah. Roti mencerminkan janji Allah untuk memberikan pemenuhan kebutuhan bagi semua manusia yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dan juga Matius 6 ayat 31 sampai 34. Bagi umat yang percaya kepada Kristus, roti juga dapat melambangkan Alkitab, melambangkan Tuhan Yesus sendiri, melambangkan persekutuan orang Kristiani, atau persediaan yang telah disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Allah memelihara kita dan selalu siap sedia untuk mengenyangkan kita. Akan tetapi, tawarannya bukannya tanpa syarat. Allah berjanji akan memberikan roti setiap hari bagi mereka yang di dalam ketaatannya telah mengkhususkan diri untuk hidup dan makan dari tangan Tuhan. Nah, sahabat inspirasi, Tuhan peduli kepada semua orang yang dengan sukarela dan rendah hati menerima makanan jasmani dan rohani darinya. Karena hanya Kristus sang roti hidup yang dapat memuaskan lapar rohani kita. Maka mari letakkanlah hidup kita dan hanya menyerahkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Allah. Karena dengan merendahkan hati kita kepada Allah itulah tangan Tuhan, pemberian Tuhan itu yang terbaik untuk kita semuanya. Dan berkatnya itulah yang diberikan kepada kita sebagai bukti cinta Tuhan kepada kita, karena kita mencintai Tuhan sepenuh hati kita. Amin. Mari kita berdoa menyerahkan hidup kita kepadanya. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, roti hidup yang mengenyangkan hidup rohani kami dan memberkati hidup jasmani kami. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur. Engkau kembali mengingatkan bahwa Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah roti hidup kami ya Tuhan. Maka biarlah setiap hari, setiap saat kami meletakkan
seluruh kehidupan kami ya Tuhan hanya kepadamu. Dan percaya bahwa sumber kehidupan itu hanya dalam Engkau. Kiranya saat ini ya Tuhan, inilah hidup kami. Berkati kami dan mampukan kami menghadapi setiap kehidupan kami saat-saat ini ya Tuhan, di dalam tangan Engkau. Kami berdoa dan hamba-Mu menyerahkan seluruh sahabat inspirasi dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati sahabat inspirasi semua.